الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, puji dan syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Para jamaah, kita masih awal-awal dalam membahas masalah 70 dosa besar. Kenapa kita harus mempelajari ini? Karena bulan kemarin udah kami jelaskan kesempurnaan agama itu ada dua. Yang pertama, menjalankan perintah Allah. Selama ini yang sudah kita bahas, sholat, puasa, zakat, kehidupan alam kubur, masalah syafaat, ya, rezeki yang berkah, doa-doa diijabah, masalah mayit, masalah kuburan, udah kita bahas. Dan itu masuknya dalam kategori menjalankan perintah. Agama ini tidak akan sempurna kalau kita tidak mengetahui yang nomor dua. Yang nomor dua adalah menjauhi larangan-larangan. Makanya bulan kemarin udah kita bahas, yaitu baru nomor pertama, yaitu dosa besar asyirku billah, menyekutukan Allah Ta'ala. Ini udah panjang lebar kita bahas. Kita masuk aja pada dosa besar yang kedua. Ini bulan kemarin tanggal 10. Yang kedua adalah membunuh jiwa yang tidak berdosa. Ya, membunuh jiwa yang tidak berdosa ini termasuk dosa besar yang ada ancaman-ancaman masuk nerakanya itu kekal. Kenapa Allah mengadakan ancaman seperti ini? Supaya ada efek jerak bahwa yang membunuh wajib dibunuh dengan ketentuan-ketentuannya, atau disebut hukum qisas. Hadirin, di antaranya Al-Imam Dhahabi rahimahullah sebagai penulis kitab ini, beliau yang mengumpulkan ini, beliau membawakan dalil pertama surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Dan siapa orangnya yang membunuh orang beriman secara sengaja ataupun membunuh non-muslim, ya, yang tidak bersalah, fajazauhu jahannamu khalidan fiha, maka balasannya baginya ini adalah neraka jahanam yang kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, serta Allah memurkai orang ini, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa a'addalahu 'adzaban 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi orang ini siksa yang sangat besar. Nanti Allah jelaskan lagi yaitu dalam surat Al-Baqarah pada ayat 178-nya. Coba kita lihatkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kalian untuk menghukumi secara hukum qisas bagi orang yang dibunuh. Artinya orang yang membunuh wajib dibunuh lagi dalam ketentuan-ketentuannya itu. Ini yang disebut dengan hukum qisas. Tetapi yang menjalankan adalah bukan RT, RW, bukan ketua DKM masjid, tapi yang menjalankan adalah pemerintah yang menjalankan satu negara dengan keputusan bersama. Ya, kalau di negeri kita belum ada hukum seperti ini, maka untuk mencapai hukum seperti itu harus diperjuangkan. Contohnya aja orang yang dia terkena kriminal narkoba, ya kan? Berapa tahun lalu itu gembong narkoba tertangkap,
lalu dieksekusi. Kayak begitu. Siapa sih namanya, Pak? Freddy apa? Freddy Budiman gitu. Yang dia akhirnya masuk Islam di penjaranya, terus ibadah. Sebelum dieksekusi dia minta sholat 2 rakaat dulu ya. Ya, semoga Allah terima. Tetapi maksud saya, negara sudah bisa tuh menjalankan hukum eksekusi bagi gembong narkoba. Ya, ataupun contohnya di Indonesia dalam hukum yang dipakai pembunuhan berencana seperti Sambo gitu kan. Kan tadinya jaksa memberikan hukuman mati, tapi dia ada lawyer naik banding gini dan gitu, akhirnya dipenjara seumur hidup. Ya, ini pun harus diterapkan. Ya, sama. Karena hukum eksekusi aja untuk narkoba dan pembunuhan berencana sudah ada. Ditingkatkan lagi aja, tinggal ketuk palu ya, para penyelenggara pemerintah, ya, eksekutif, yudikatif dan legislatifnya berembuk di DPR MPR ketuk ini. Kenapa? Kenapa Allah membuat hukum yang seperti ini? Supaya ada setiap dalam jiwa manusia rasa sadar untuk tidak menyakiti dan tidak menumpahkan darah orang lain. Hiduplah berdampingan secara baik-baik. Jangan menumpahkan darah orang lain. Resikonya adalah orang yang membunuh akan dibunuh lagi. Al-hurru bil hurri, orang yang merdeka dengan yang merdeka. Wal abdu bil abdi, yang budak sahaya dengan budak. Wal unsa bil unsa, serta yang perempuan dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, tetapi siapa orangnya yang diberikan maaf, dimaafkan sama keluarganya, fattiba'um bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan, maka kalau dia dimaafkan, enggak apa-apa, enggak dibunuh, keluarganya memaafkan, tapi wajib bayar denda. Nah, hukum kayak begini di Saudi sudah berlaku tuh, Pak. Kayak ada TKW orang Indonesia yang membunuh majikannya. Ya, kemudian keluarga majikan meminta bayar dendanya berapa waktu itu? 90 miliar kalau nggak salah. Sementara TKW itu yang aktivis di Indonesia ngumpulin duit baru sampai 3 miliar. Artinya tidak tercapai ya keinginan bayar dendanya, dipenggal lehernya. Tapi dampaknya kalau kita lihat tingkat kriminal pembunuhan di Saudi sangat minim. Bahkan pencurian sangat minim. Kenapa? Kalau mencuri potong tangan. Itu juga hukum Allah, gitu ya, yang belum diberlakukan di Indonesia. Apakah wajib kita untuk seperti itu? Apakah berdosa? Iya, berdosa. Karena ini hukum Allah. Makanya hadirin, ya, kerap kali itu saya kalau kita bawa jamaah umroh, sering sekali kita ke Dubai, ke Qatar, ke Jeddah, ke Riyadh, gitu ya. Itu saya lihat kendaraan-kendaraan mewah di sana, kalau malam hari parkirnya di pinggir jalan aja tuh. Semacam Ferrari, Rolls Royce mereka. Ya, makanya kalau ada orang-orang di sana bisnis pengaman mobil pakai gembok setir gitu, nggak laku, Pak. Ya, nggak ada yang mencuri. Terjaga. Apalagi di Dubai, Pak hadirin. Ada orang nih eksperimen secara sosial, eksperimen. Dia taruh tuh iPhone terbarunya tuh Pro Max 16. Ya, di airport, di tempat sebelum masuk itunya, didiemin gitu, dia berangkat kemana, udah sampai sore dia balik lagi masih ada, Pak. Ya, ini memang harus ada andil daripada pemerintah, karena pemerintah yang menjalankannya. Kalau tidak, maka kita berdosa. Nah, keadaan berdosa itu di akhirat nanti ada dua pilihan. Kalau dia menyatakan nggak perlu, ayat-ayat begini nggak perlu, maka orang itu akan disiksa selama-lamanya dalam neraka. Tapi kalau dia bilang, mohon maaf ya Allah, kami belum mampu menjalankan hukum seperti ini, insya Allah dimaaf. Baik, ini, nah hadirin, jadi kalau sekarang kan sangat miris sekali, Pak, apalagi di daerah kami. Memang sih, perumahan daerah kami, Pak, Babelan, Gabus, pernah dengar Babelan, Pak? Babelan, Gabus, Tamblang, sampai sono Rogembong gitu. Itu perumahan murah-murah. Ya. Dengan ya kalau anak kita yang baru kerja pabrikan dengan gaji UMR bisa beli rumah di sana. Kan UMR kami di Bekasi 5,6 atau 5,7 juta tuh. Ya, harga rumah DP-nya 7,5.
per bulan bayar kreditnya 1,5 dapat. Tapi dapat bonus. Bonusnya apa? Kalau pulang jam 11 malam pakai motor dibegal. Bonusnya begal. Begalnya pun nggak tanggung-tanggung Pak, celuritnya 1,5 meter celuritnya itu. Sampai baru kemarin kejadian bukan di Babelannya, di komplek kita yang udah deket Sumarekon. Yang di sampingnya itu ada Polsek Bekasi Utara. Habis subuh kejadiannya. Ya, di depan pabrik metal baja itu. Depan Universitas Bayangkara. Dia melawan tuh Pak. Orangnya ada 5, dikerubutin, berdarah-darah, mati di situ. Sebenarnya negara ini harus memberikan rasa nyaman kepada warganya. Makanya saya ketemu dengan anggota di Bekasi, Kapolresnya atau Polseknya itu bilang, Pak, kenapa tidak ada tugas jaga malam? Ya, kan di Bekasi Kabupaten aja ada tuh namanya tim Kobra. Kalau di mana? Di Depok tim Jaguar. Yang jadi masuk YouTube tuh siapa? Si Pak Ambarita gitu ya. Itu kan mereka keliling gitu supaya menjaga. Maksudnya negara seperti apapun, Kapolri atau yang lainnya ini yang berkompeten dengan masalah ini harus memberikan rasa nyaman. Coba dibagi shiftnya, diperbanyak anggota Polri-nya supaya makin banyak dan bisa jaga malam gitu. Baik, nah hadirin para jamaah dirahmati Allah, ini dosa besar yang kedua. Yang ketiga, dosa besar yang ketiga fisihri, yaitu dosa besar belajar ilmu sihir. Memang kita dilarang Pak mendatangi dukun atau yang lainnya ya. Ini syirik, termasuk kesyirikan itu. Nah ini Al-Imam Dhahabi menyampaikan Al-Kabiratus Salisah, dosa besar ketiga, fis-sihri, menjelaskan tentang ilmu sihir. Beliau membawakan dalilnya pada Al-Baqarah 102 tuh. Beliau katakan, li'anna sahir la budda wa ayu kafar. Dan orang-orang ataupun penyihir ini, orang yang bermain sihir, hukumnya adalah kafir. Ya. Allah berfirman, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi sesungguhnya syaitanlah yang kafir, yu'allimunan nasa sihra, yang mana syaitan itu mengajarkan ilmu sihir. Makanya ilmu sihir yang paling hebat, yang paling saktinya itu akan tampil di akhir zaman. Itulah ilmu sihir yang dimiliki oleh siapa? Dajjal. Dia bisa tuh menyihir langit, bumi, orang apa? Orang mati itu dibunuh, terus dengan ilmu sihirnya bangkit kamu, hidup lagi. Ya, nah, yang mempelajari ilmu sihir hukumnya kafir. Ya, pernah kita dapat informasi orang yang mau pintar ilmu sihir, caranya gimana? Ya Allah Pak, caranya nginjek Al-Quran, ngancingin Al-Quran. Bagaimana enggak kafir kayak begitu? Cari kodok 7 biji, ya, potong apa? Angsa putih 7 biji, malam Jumat Kliwon 7 ekor. Di mana? Di bawah jembatan Semanggi gitu ya. Ini hadirin, ilmu sihir seperti ini maka hukumannya adalah hukuman mati juga dalam syariat Islam tuh. Ya, yang mana Sayyidina Umar bin Khattab ya, ketika pada masa jabatannya beliau menangkap para ahli sihir. Bertobat tidak? Kalau tidak bertobat, maka akan dieksekusi. Ya. Ini terutama orang-orang yang banyak musuh lah, mungkin dalam masalah hukum, dalam masalah bisnis, ya, dalam masalah perdagangan, dia kalah saing, main belakang, tidak boleh, haram hukumnya. Nabi aja Pak kena sihir, makanya kita diajarkan oleh Nabi untuk menangkal sihir. Kalau sihir itu kita tangkal dari mana? Ya, caranya dengan Al-Quran dan hadis saja. Doa-doa dari Nabi dan baca ayat Al-Quran. Hadirin, Rasulullah pernah kena sihir, yang mainkan adalah orang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asam. Ya, ini hadisnya bahkan dalam hadis Sahih Bukhari. Imam Bukhari mengabarkan bahwa ya, Sohiron Nabi SAW, Nabi terkena sihir tuh pada nomor 3004.
annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suhira, terkena sihir, hatta kana yukhayyal ilaihi annahu sana'a syai'an wa lam yasna'u, sampai Rasul tidak sadar. Ya, beliau tidak ingat apa-apa itu. Tapi ketika beliau terkena sihir, dijaga oleh Allah, ayat-ayat pun tidak turun supaya terjaga kemurniannya. Setelah itu Allah jaga, disembuhkan lagi Rasul oleh Allah Ta'ala, dan penyihirnya dicari oleh menantunya Ali bin Abi Thalib. Diambil daripada sepintalan benang berupa boneka yang diletakkan di sumur Dirwan. Itu yang nanti dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib. Hadirin, makanya ada para ulama mengumpulkan ayat-ayat anti sihir. Banyak tuh Pak ayatnya. Ya, comotan-comotan dari Al-Baqarah 1 sampai 5. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Kemudian Al-Baqarah 154, 155, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahmanur rahim Allahu la ilaha hayyul qayyum la ta'khudhu. Kemudian ayat terakhir juga tuh lillahi ma fis samawati wa fil ard. Kemudian juga ayat Al-Baqarah Ali Imran ayat terakhir inna fi khalqis samawati wal ard. Terus sampai kulhu, falak dan annas. Bahkan Nabi mengajarkan kita supaya kita terhindar dari sihir ini. Mungkin kalau Anda ada hubungan dengan tender, bisnis, pekerjaan, ada banyak saingan, dagang dan macam-macam, ya, ada yang lewat jalan belakang, amalan kita melawannya hanya dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi. Hadirin, dalam hadis Sahih Bukhari, di antaranya supaya kita terhindar daripada sihir itu, bacalah kulhu sebelum tidur nih. Udah berwudu, sebelum tidur baca kul huwallahu ahad sekali, kul a'udzu birabbil falaq sekali, kul a'udzu birabbin nas sekali. Setelah itu ditiupkan. Ditiupkan ini bisa pertama sebelum bacanya atau sudah bacanya. Ditiupkan, diusapkan ke seluruh tubuh sebanyak 3 kali. Itu ruqyah dari Nabi supaya kita terhindar dari sihir. Bahkan anak-anak kita Pak yang masih bayi atau Anda sudah punya cucu, ya, sebelum tidur cucu kita tuh kita bacain. Ya, tiup dulu. Qulhu, falak, annas, usapkan. Gitu. Dah. Jadi yang diajarkan oleh Nabi untuk menangkal sihir ini. Tapi kalau Anda sudah baca ayat-ayat ini juga masih ada gangguan, carilah, datanglah ke kiai. Jangan ke dukun, datang ke kiai, datang ke ulama yang mengerti masalah ini untuk menangkal daripada sihir itu. Sebab sihir nanti berjalannya bisa lewat darat, yang kedua lewat api, yang ketiga lewat air, yang keempat lewat udara. Ya. Nah, ini hadirin para jemaah dirahmati Allah, termasuk ilmu sihir. Cuma kan pidananya di negeri kita ini belum ada hukum pidananya. Karena sihir itu keadaannya tidak bisa terlihat, tetapi efeknya ada. Beberapa dokter menyaksikan tuh dokter yang memeriksa pasien. Pasiennya udah nggak sadar, diperiksa, tapi nggak ada apa-apa ini. Nggak terdeteksi. Kenapa? Karena emang itu dari jalan ilmu sihir. Baik. Yang keempat hadirin, dosa besar yang keempat, fitarkis sholati, meninggalkan sholat 5 waktu. Wah, ini termasuk paling berat juga nih hadirin. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya anak, punya cucu, ajarkan sedini mungkin. Jangan sampai ninggalin sholat. Ya, sholat ini perkara paling penting, tiang agama. Setelah keimanan yang paling penting adalah sholat. Di sini Imam Dhahabi membawakan al-kabiratur rabi'ah, dosa besar yang keempat adalah fitarkis sholati, meninggalkan sholat 5 waktu. Ya. Hadirin, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu ini bisa jadi dia murtad. Yang kedua, orang yang ninggalin sholat 5 waktu, dia tidak murtad tetapi berdosa besar. Yang repot yang murtad nih Pak. Coba kita buka dulu tuh ayatnya. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah generasi setelah orang-orang terdahulu yang mereka sifatnya adha'us shalah, mengabaikan salat, wattaba'us syahawat, serta mengikuti syahwat-syahwat. Fasaufa yalqauna ghayya, mereka akan tersesat.
orang kayak begitu yang ninggalin sholat. Illa man taba, kecuali orang yang bertobat. Wa amana, kemudian beriman. Wa amila salihah, serta beramal soleh. Para jemaah, dalam hadis riwayat daripada Al-Imam Muslim, ya, Nabi SAW bersabda bahwa karena amal kita yang pertama kali diperiksa itu hadirin bukan yang lain-lain dulu di akhirat, tapi masalah sholat dulu. Ini contohnya dalam Sahih Muslim, kata Nabi, ma baina syirki wal kufri, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri, sesungguhnya yang membedakan seseorang dari kesyirikan dan kekufuran, tarka sholati, meninggalkan sholat 5 waktu. Ini yang tadi di awal saya katakan, meninggalkan sholat bisa murtad. Begini penjelasannya. Yang pertama, kalau seseorang meninggalkan sholatnya, lalu dia diperintah sholat. Mas, sholat mas. Ketika dia menjawab, alah nggak penting Ustadz, nggak wajib. Itu tetangga sebelah nggak pernah sholat, kaya, mobilnya bagus, rumah bagus, itu murtad kayak begitu. Dan itu kekal nerakanya. Ya, yang kedua, kalau ada orang meninggalkan sholat, nggak sholat, lalu diingetin, Mas, ayo sholat, Pak, Abang, ayo sholat. Iya Pak, nanti Pak, aduh, saya masih males ini begini gitu. Kalau dia meninggalkan sholatnya kayak begitu, tidak murtad, tetapi dosa teramat besar. Ya, kalau yang pertama, sholat yuk Mas, nggak perlu sholat. Kenapa murtad? Karena dia meniadakan kewajibannya. Orang yang meniadakan kewajiban sholat murtad. Apalagi tadi sambil mengejek. Tetangga nggak pernah sholat, duitnya banyak, mobil bagus. Coba apa kata Allah dalam surat At-Taubah? Dalam surat At-Taubah surat ke-9 pada ayat pada ayat ke-65 66. Allah Ta'ala katakan di sini ya bahwa wala in sa'altahum, kalau kamu bertanya kepada mereka, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab, enggak kok, kami cuma bercanda aja kok. Apa kata Allah? Qul, katakanlah wahai Nabi, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, kepada hukum-hukum Allah, kepada syariat Allah, wa rasuli, dan sunnah-sunnah Rasul, kuntum tastahzi'un, kalian mengejek, kalian mengolok-olok, nggak penting sholat, tetangga sebelah nggak pernah sholat, bagus banget itunya, rumahnya, mobilnya. Apa kata Allah ayat ke-66-nya? La ta'tadiru, tidak ada maaf lagi bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah beriman. Hadirin, ulama 4 madhab mewajibkan seseorang mengkodok sholat kalau udah bertobat. Nggak cukup tobatnya itu, wajib dikodok. Ini semua ulama 4 madhab. Salafus soleh. Kecuali yang tidak mengkodok sholat ketika dia meninggalkan, ada udzur syar'i. No, ada 5. Pertama, wanita menstruasi. Wanita yang mens, tidak sholat, nggak kodok. Yang kedua, wanita yang nifas, sehabis melahirkan, itu juga tidak kodok. Yang ketiga, anak kecil. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf tidak mengkodok. Yang kelima, orang gila. Orang gila tidak mengkodok. Tetapi semua selain daripada itu wajib mengkodok. Nih lihat, dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda, man nasiya sholatan, siapa yang lupa sholat atau ketiduran. Nih, man nasiya sholatan au nama anha, siapa yang lupa sholat au nama anha atau ketiduran, fakafaratuha, maka kafaratnya, penggugurnya, ayyusalliyaha idza dzakaraha, wajib dia kodok setelah dia ingat ataupun bangun tidur. Bangun tidur jam 7 pagi, belum sholat subuh, wajib kodok saat itu. Para ulama berkata, kalau yang 2 macam ini saja, orang yang dia karena ketiduran,
serta dia karena lupa sholat, dia tidak berdosa. Dua macam ini. Yang nggak berdosa aja wajib kodok, apalagi yang ninggalinya karena sengaja, karena malas-malesan. Dan ini fatwa sulam semua murid para sahabat Nabi dari 4 madhab. Ya, makanya saya dengar satu pengajian, enggak wajib kodok. Enggak wajib kodok, Anda siapa? Katanya pengikut salafus soleh. Semua salafus soleh wajib kodok. Nih coba saya tampilkan. Bahkan kalau Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i sangat sangat ini sekali kalau beliau, maksud saya Imam Nawawi rahimahullah sangat keras bagi umat Islam yang tidak mengkodok. Ya, karena ini menjadi ijma', kesepakatan tuh seluruh ulama. Nih contohnya saya buka dalam kitab fikihnya para ulama nih. Sekalipun pernah ninggalin sholat 50 tahun, wajib kodok. Saya tulis dulu rumusnya, rumus bahasa Arabnya. Nih, sudah ada tuh Pak. Fajumhuruhum, maka mayoritas ulama, jumhur ulama. Ya. Jumhur ulama qalu berkata, yajibu wajib alaihi kepada seseorang qada'u mengkodok jami'is sholawati semua solatnya. Wajib mengkodok semua solatnya. Allati tarakaha yang pernah dia tinggalkan ba'dal bulughi setelah usia baligh. Walau kanat sekalipun solat yang pernah ditinggalin aksar lebih banyak min khamsina sanatan lebih banyak dari 50 tahun tetap wajib kodok, nggak ada gratisan. Wahada madhab Malik, ini adalah madhabnya Imam Malik kelahiran 93 Hijriah. Wa Abi Hanifah, dan madhabnya Imam Hanafi kelahiran 80 Hijriah, muridnya para sahabat. Wa Syafi'i, dan imam kita Imam Syafi'i kelahiran 150 Hijriah. Wa Ahmad, dan Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali kelahiran 167 Hijriah. Fajami'u haula'i a'immatil arba'ah, maka semua ulama yang 4 madhab ini muttafiquna bersepakat ala annahu yajib alaihi kodok, dalam masalah ini wajib kodok. Karena setiap ibadah yang sudah wajib kepada setiap muslim muslimah, kalau ditinggalkan itu jadi hutang kepada Allah. Ingat Pak, hutang kepada Allah itu adalah kaidah dari Nabi Muhammad SAW. Kaidah dari baginda Muhammad SAW. Bukan dari ulama. Hadisnya bahkan riwayat Imam Bukhari. Ya, pada 1850 sekian kalau tidak salah. Coba, nih saya buka dulu hadis Sahih Bukhari-nya. Nih, tuh kata Nabi, ini hadisnya nomor 1852 lah. Ya. Tuh 1852. Apa kata Nabi? Fadainullah, karena hutang ibadah kepada Allah, ahaqqu lebih berhak ayyuqda untuk dikodok. Hutang ibadah Pak, kita udah wajib ibadah, nggak ibadah jadi hutang. Hutang nggak tuntas kecuali dibayarkan. Nah caranya gimana Ustadz? Kalau ada orang udah bertobat, dulu nggak pernah sholat, dia hitung tuh, saya nggak sholat sekitar 50 tahun. Ya udah, dikodok aja. Caranya gimana? Sebelum sholat tunainya, sebelum sholat subuh, kodok dulu. Sebelum duhur, kodok dulu. Sebelum asar, kodok dulu. Atau sesudahnya, sudah sholat subuh, kodok dulu. Sudah sholat duhur kayak tadi, kodok dulu. Begitu terus dicatat. Itu keputusan ulama 4 madhab. Nah hadirin, ini sampai nomor 4 dulu ya. Kita sampai tentang meninggalkan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena ini adalah perkara terpenting setelah keimanan. Nanti kita dihisab, ditanya oleh Allah pertama kali bukan masalah harta, anak-anak, pendidikan, gini, bukan. Pertama kali yang ditanya apa? Sholat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita perlindungannya, kebaikannya, dan seluruh umat Islam. Ya, Allah Ta'ala jaga daripada dosa-dosa besar ini. Hadanallahu majma'in, kita akhiri saja.
dengan sama-sama baca kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.